Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai tentang mengenal cloud computing, fondasi teknologi masa kini. Anggota kelompoknya ada saya, Ardiansyah Nugroho, ada Abdurrahman Syah, ada Fawaz Mufid Wardaya, dan Abdul Rahim Syah. Apa itu cloud computing? Cloud computing adalah layanan komputasi seperti server, penyimpanan database, jaringan, dan perangkat lunak yang dapat diakses melalui internet. Intinya, kita tidak perlu punya server sendiri, cukup jasa cloud, dan tinggal pakai saja, mirip nyewa kos dibanding beli rumah. Manfaat cloud computing yang pertama, akses data dan aplikasi dari mana saja. Yang kedua, biayanya lebih rendah karena tidak beli hardware. Yang ketiga, mudah diperluas atau scalable, dan kolaborasi mudah atau real time. Dan yang keempat, aman dan andal, backup otomatis. Selanjutnya, arsitektur cloud computing. Cloud computing punya dua komponen utama. Yang pertama, front end client, user side, atau aplikasi browser antarmuka pengguna. Yang kedua, back end atau cloud provider atau server side, server storage, database, yaitu pengelolaan data. Nah, selanjutnya adalah front end atau client side. Ini adalah apa yang dilihat untuk digunakan pengguna untuk mengakses cloud. Contohnya browser, aplikasi mobile, atau UI dashboard dari layanan cloud. Dan yang ketiga, pengguna bisa berinteraksi tanpa tahu apa yang terjadi di balik layar. Kita klik backend yang kerja. Backend server side. Tempat data disimpan dan aplikasi dijalankan. Komponen server seperti komponen operasi, database, dan keamanan. Itu bertanggung jawab atas logika proses dan resource cloud. Singkatnya, front end adalah tampilan dan back end adalah otak sistemnya. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul Rahman. Baik, yang akan saya lanjutkan yaitu model penerapan cloud. Yang pertama ada private cloud, yang kedua public cloud, yang ketiga hybrid cloud, dan yang terakhir community cloud. Yang pertama private cloud digunakan eksklusif oleh satu organisasi, keamanan dan kontrol tinggi, cocok untuk data sensitif, dan biaya besar karena dikelola sendiri. Public cloud yaitu layanan cloud yang dibuka ke umum, contoh Google Cloud, AWS, Microsoft Azure, hemat biaya, sangat fleksibel, dan kurang kontrol karena dikelola penyedia. Yang ketiga, hybrid cloud, gabungan private dan public cloud, data sensitif di private, sisanya di public, cocok untuk perusahaan skala besar, dan fleksibel serta efisien. Community cloud digunakan bersama oleh organisasi dengan tujuan yang sama, contohnya rumah sakit, lembaga riset. Biaya dan sumber daya dibagi, aman, dan sesuai standar komunitas. Service model cloud, yang pertama ada IaaS, infrastruktur, yang kedua ada PaaS, platform, dan yang ketiga ada SaaS. IaaS atau infrastruktur as a service yaitu menyewa infrastruktur IT seperti server, storage, dan jaringan. Kita kelola sistem operasinya sendiri, contohnya AWS EC2, Google Compute Engine. Cocok buat developer atau IT yang butuh fleksibilitas tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Abdurrahim Syah. Silahkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, PaaS yaitu menyediakan platform untuk membangun dan menjalankan aplikasi. Tidak perlu kelola server sendiri. Contohnya Heroku, Azure App Service. Jadi fokus ke coding, deploy, dan update otomatis.
Untuk SaaS, yaitu aplikasi jadi yang langsung bisa digunakan via internet, tidak perlu install atau maintenance. Contohnya Gmail, Google Docs, Microsoft 365. Cukup buka browser dan langsung siap pakai. On-premise server yang dimiliki dan dioperasikan langsung oleh perusahaan, biaya awal besar, dan kontrol penuh, cocok untuk data yang sangat rahasia, dan skalabilitas terbatas, memerlukan tim IT sendiri. Ibaratnya punya mobil sendiri dibanding sewa taksi. Containerization, teknik menyatukan aplikasi dan dependensinya dalam satu paket yang ringan dan bisa dijalankan di mana saja. Cocok buat microservice dan CI atau CD. Solusi modern biar aplikasi tidak rewel saat pindah lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fawaz Mufid. Oke, terima kasih Abdur Rahim Syah. Jadi untuk poin selanjutnya itu ada Docker dan Kubernetes. Docker sendiri itu bikin dan dijalankan oleh kontainer. Kalau Kubernetes sendiri, dia mengatur banyak kontainer atau bisa dibilang itu orkestrator. Duo ini adalah developer modern, jadi memang digunakan di zaman modern saat ini. Nah, kita akan bandingkan nih, apa bedanya kontainer versus virtual machine. Dari fitur dulu, jadi fiturnya itu untuk ukuran kontainer itu ringan, sedangkan virtual machine dia berat. Lalu untuk fitur yang kedua, itu ada kecepatan bootnya. Jadi kontainer itu sangat cepat, sedangkan virtual machine dia lambat. Lalu ada fitur di resource itu sendiri, kontainer sangat efisien dan virtual machine itu boros. Lalu fitur yang terakhir yang bisa kita bandingkan itu probabilitas. Kontainer itu tinggi, virtual machine itu tinggi. Secara tidak langsung, bahwasanya kontainer itu jauh lebih unggul dibandingkan virtual machine di zaman modern saat ini. Oke, jadi setelah kita membahas soal kontainer tadi, kita harus tahu nih, kira-kira manfaat containerization itu apa. Jadi ada beberapa poin di sini. Yang pertama itu portabilitas tinggi, jalan di mana aja, jadi bisa dijalan di mana saja kontainer itu. Skalabilitasnya gampang, jadi skalasinya itu gampang sekali. Lalu ada ringan dan hemat resource. Seperti yang tadi kita sudah lihat, di versusnya itu dia ringan dan juga resource-nya itu hemat sekali. Lalu mendukung otomisasi, jadi CI atau CD itu didukung otomisasinya. Lalu yang terakhir ada mempercepat deployment aplikasi, karena ringan, hemat resource, skalabilitasnya juga gampang, otomatis mempercepat deploy-nya aplikasi itu sendiri. Nah, ini ada sebuah combo yang bisa kita lihat atau kita bisa try atau kita gunakan bagaimana cloud dan konten itu disatukan, ibaratnya itu sebuah masa depan IT yang sangat-sangat cerah gitu. Kenapa? Di sini ada beberapa poin dan penjelasan gitu. Pertama, poin pertama itu ada cloud memberi fleksibilitas dan efisiensi infrastruktur. Of course, setelah kita melihat tadi bagaimana cloud itu bekerja, dia sangat-sangat memudahkan dan fleksibilitas gitu dalam segi membangun sebuah infrastruktur yang ada. Dan kontainer dia melengkapi bagaimana membuat aplikasi ringan, cepat dan mudah dipindah gitu. Jadi ringan, terus efektivitasnya juga oke, bagaimana load-nya juga nggak lama gitu, dan deployment-nya juga cepat juga. Keunggulannya kalau digabungkan bagaimana gitu. Jadi deployment cepat dan otomatis gitu. Karena tadi otomasi itu didukung, deployment-nya pun cepat karena adanya kontainer, jadi akan seperti itu dan akan juga mudah diskalakan atau scalable karena ringan, terus cepat, dan juga tidak memakan banyak load-nya dari kontainer, itu mudah sekali untuk diskalabilisasikan. Lalu portabilitas tinggi antar platform, karena ada cloud, ada kontainer, otomatis untuk perpindahan atau portabilitasnya itu sangat mudah sekali. Gabungan cloud computing dan containerization bukan sekedar tren, tapi fondasi utama dalam membangun sistem IT modern yang cepat, ringan, fleksibel, dan siap menghadapi masa depan.
Oke, terima kasih. Sekian dari kami tentang penjelasan apa itu cloud computing dan berbagai hal yang sudah kita jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.